Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah melaksanakan puasa Ramadan yang keberapa? Keberapa? 3 apa 4? 3. Dan alhamdulillah sudah 3 hari kita melaksanakan bulan puasa Ramadan lancar? Dan semoga ke belakangnya tetap lancar gitu. Berarti tinggal berapa hari lagi nih? Tinggal berapa hari lagi? Tinggal 27 hari lagi gitu. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit tausiah berikut ini. Itu tidak menerangkan tentang ilmu, tidak menerangkan tentang ilmu taharah, tidak menerangkan tentang ilmu fikih atau ilmu apapun, tapi tausiah pada malam hari ini menerangkan tentang ilmu sejarah. Tahu sejarah? Apa sejarah? Apa sejarah? Sejarah itu pokoknya intinya yang menceritakan masa lalu gitu. Tapi bukan masa lalu yang dimaksudkan itu bukan masa lalu kalian. Masa lalu di sini menceritakan tentang masa lalu Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang kita kaji pada malam hari ini adalah kitab Khulasah Nurul Yakin. Pernah ada yang mengaji kitab Khulasah Nurul Yakin? Kitab Khulasah Nurul Yakin ini disusun oleh Syekh Imam Abdul Jabbar. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pengajian pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dari awal sampai akhir tidak ada halangan apapun. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Baik, langsung saja kita di sini akan membahas tentang sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bisa secara singkat menerangkan tentang siapa sih baginda Rasulullah itu dan apa sih tujuannya diturunkan. Mungkin ada yang bisa menerangkan secara singkat. Dipersilahkan angkat tangan mungkin. Ayo. Beranikan diri. Coba maju ke depan kamu, maju ke depan. Sini, doh, maju ke depan, jangan takut. Ayo coba, siapa yang mau yang kamu ketahui tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mungkin? Tidak apa-apa, secuil saja, tidak apa-apa. Siapa? Coba kamu sini, maju. Iya, nggak apa-apa, sini, maju ke depan. Yang kamu ketahui tentang baginda besar Nabi Muhammad SAW itu bagaimana? Coba ceritakan. Gak usah takut. Assalamualaikum, siapa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu siapa namanya, terus ceritakan apa yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad gitu. Ayo, gak usah malu. Namanya siapa? Nama saya Yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad itu bagaimana? Ayo, bagaimana? Gak usah malu. Nabi Muhammad itu apa? Iya, Nabi yang terakhir, atau untuk apa tujuannya diturunkan ke dunia? Untuk apa kira-kira tujuannya diturunkan ke dunia? Pakai mikrofonnya. Untuk apa? Untuk apa? Bingung? Coba kembali dulu. Mungkin ada yang berani? mungkin? Gak apa-apa, cuma menerangkan.
Kalau kalian nggak tahu tentang Nabi Muhammad, ini nabi kalian loh. Kita sebagai umat Islam itu harus mengetahui secara detail siapa yang telah membawa agama Islam. Terus kalian nanti kalau nggak tahu tentang Nabi Muhammad, tiba-tiba kalian masuk Islam, nanti kalau ditanya siapa yang membawa Islam, itu gimana jawaban kalian? Siapa yang membawa Islam kira-kira? Nabi Muhammad. Oke, jawabannya Nabi Muhammad. Terus kalau ditanya Nabi Muhammad itu siapa? Gitu, bagaimana kalian? Siapa nama ayahnya? Siapa nama ibunya? Dari mana asal beliau? Gitu, bagaimana? Nah, itu tujuan kalian supaya mengerti tentang seluk-beluk Nabi Muhammad SAW agar kalian nanti tahu. Jadi Islam kalian itu tidak hanya Islam ikut-ikut gitu. Supaya kalian tahu siapa yang membawa Islam itu adalah Nabi Muhammad, dan Nabi kalian ini supaya kalian juga mendalami tentang kisah-kisah beliau gitu. Jadi di samping ini kalian juga akan mendapatkan syafaat di kemudian hari gitu, yakni di hari akhirat. Baik, langsung saja saya ceritakan ya, mulai dari sejarah pertama tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah huwa rasulullahi ilan nasi kaffah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, Rasul Allah. Ada yang tahu artinya Rasul? Apa Rasul itu? Apa Rasul itu? Ada Rasul itu adalah utusan. Ada Rasul, ada Nabi. Gitu. Apa perbedaannya antara Rasul dengan Nabi? Yang bisa angkat tangan. Jangan bisik-bisik. Nanti saya bingung siapa yang jawab gitu. Kalau Rasul ada berapa? 1791. Kalau Rasul ada berapa? Kalau Nabi berapa? Berapa? Iya, keluarkan, gak usah takut. Ada yang jawab 25.000. Ada yang jawab berapa tadi? 130. Sekarang perbedaannya Nabi dan Rasul itu apa kira-kira? Ini adalah wa akhirul anbiya, adalah nabi yang paling akhir. Jadi nabi yang paling terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi Muhammad ini apakah ada nabi? Tidak ada. Apakah ada Rasul? Tidak ada nabi, tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad ini. Jadi kalau semisal ada yang mengaku-ngaku seorang nabi, ada yang mengaku-ngaku seorang Rasul, ada yang mengaku-ngaku seorang utusan Allah, maka itu semua dikatakan palsu, atau bahasa kerennya apa? Hoax ya, dikatakan kadzab, berbohong gitu. Jadi setelah Nabi Muhammad ini tidak ada nabi-nabi setelahnya gitu. Dan Nabi Muhammad itu termasuk imamur rasul wa imamur rasul. Imamur rasul ini artinya adalah pemimpin para rasul. Jadi meskipun Nabi Muhammad itu termasuk nabi yang terakhir, tapi beliau inilah yang nantinya akan memimpin seluruh nabi dan seluruh rasul begitu. Kenapa? Gini tadi. Nah, yang mana Nabi Muhammad ini diturunkan ke dunia itu dengan membawa agama apa? Dengan membawa agama Islam gitu. Jadi sebelum Islam turun, ini para manusia itu Itu ada sebuah kaum yang bernama kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah ini adalah kaum yang bodoh. Bukan otaknya yang bodoh. Kalau mereka pinter-pinter semua. Mereka tahu mata uang, mereka tahu berhitung, mereka juga tahu ilmu-ilmu. Tapi mereka itu cara berpikirnya yang salah. Maksudnya bodoh di sini cara berpikirnya yang salah. Kenapa dikatakan bodoh? Karena mereka semua itu menyembah berhala.
Nah, karena mereka itu menyembah berhala. Tahu berhala kan? Patung. Kalau tidak tahu berhala itu sekarang bahasa ringkasnya itu patung gitu. Nah, mereka dikatakan bodoh karena itu menyembah patung gitu. Nah, dikatakan kaum jahiliyah. Setelah itu Rasulullah diturunkan dengan membawa agama Islam. Tapi tidak sebegitu mudahnya langsung diterima di kalangan masyarakat jahiliyah pada kala itu. Ini membutuhkan perjuangan hingga sampai sukses sampai saat ini, dan terdapat banyak umat Islam di dunia ini. Jadi membutuhkan banyak perjuangan, tidak hanya langsung diturunkan langsung Islam semua, tidak. Tapi segala sesuatu itu pasti membutuhkan perjuangan, begitu. Dan allazi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Yang mana di sini dijelaskan selain agama Islam, ingat perlu digarisbawahi ini. Selain agama Islam, Allah tidak akan menerima agama-agama lain. Jadi dalam artian nanti kelak di akhirat Allah itu hanya menerima satu agama, yakni agama Islam. Jadi agama-agama selain Islam jangan harap Allah terima, gitu. Sesuai dengan artinya Islam. Islam itu artinya adalah keselamatan. Artinya Islam itu dari kata salama, yang artinya selamat, gitu. Terus dijadikan nama menjadi nama Islam yang berarti keselamatan, gitu. Dan lanjut, wa huwa min nasli sadati Quraisyin, yang mana Nabi Muhammad itu adalah dari bangsa Quraisy, gitu. Jadi kalau di Arab itu ada kabilah-kabilah, yang mana kabilah-kabilah tersebut itu membedakan suatu kaum. Jadi kalau di sini bagian yang kulit hitam, kabilah kulit hitam, bagian yang kulit putih, kabilah kulit putih, bagian yang hidung pesek, kabilah hidung pesek gitu. Jadi kalau di Arab dipisah-pisahkan gitu. Terdapat banyak kabilah di Arab. Salah satunya adalah kabilah Quraisy ini. Yang mana yang paling terpandang itu di negara Arab itu adalah kabilah Quraisy. Kabilah yang mana Rasulullah yang mana Rasulullah berasal gitu. Jadi kabilah Quraisy ini adalah kabilah yang mana Rasulullah itu berasal, dan kabilah Quraisy ini adalah kabilah yang paling terpandang di antara semua kabilah saat itu, gitu. Jadi sesuai dengan keterangannya ini, asyrafi qabilatin fi Makkatal Mukarramah. Jadi kabilah Quraisy itu adalah kabilah yang paling terpandang di semua kalangan kabilah yang ada di Mekkah Mukarramah, gitu. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim, yang mana kalau dihitung-hitung nasabnya Nabi Muhammad ini sampai kepada nasabnya Nabi Ismail. Nabi Ismail itu adalah putra dari Nabi siapa? Nabi siapa? Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu mempunyai putra yang bernama Nabi Ismail. Nah, kalau dinasabkan Nabi Muhammad ini sampai kepada Nabi Ismail. Nah, karena sampai kepada Nabi Ismail, maka beliau juga termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi keturunan yang di atas-atasnya Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi dan seorang rasul juga. Begitu. Lanjut kita ke bab kedua. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Selanjutnya kita akan membahas tentang nasab-nasabnya Nabi Muhammad SAW dan wafatnya kedua orang tuanya Nabi Muhammad SAW, gitu. Jadi setelah kita membahas nasabnya, kita nanti akan membahas tentang sejarah wafatnya orang tuanya Nabi Muhammad SAW, gitu. Yang pertama kita akan membahas nasab ayahnya, waliduhu. Adapun ayahnya Nabi Muhammad itu bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Itu adalah nama lengkapnya ayah dari Nabi Muhammad SAW. Kalau yang kalian tahu kan namanya orang tua, nama ayahnya Nabi Muhammad kan adalah Abdullah, sedangkan ibunya adalah
Aminah begitu. Nah, kalau ditelusuri secara nasab, namanya itu adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab gitu. Sampai embah kelima gitu, sampai kakek yang kelima gitu. Di sini ada yang sampai hafal, sampai kakeknya yang kelima, sampai buyutnya lagi, buyutnya lagi. Ada yang hafal? Jadi apa? Kalian perlu tahu ya, perlu tahu. Setidaknya kalian itu tahu sampai nasab, sampai kakeknya saja sudah gitu. Supaya kalian tahu, supaya kalian itu mengetahui kalian itu keturunan siapa gitu. Contohnya, siapa namanya ini? Siapa? Siapa namanya? Gunawan. Gunawan. Nama ayahnya Gunawan siapa? Duh, siapa? Siapa? Siapa nama ayahnya? Nah, jadi kalian harus hafal, harus tahu ya. Gak usah malu menyebut nama orang tuanya. Orang tua kalian loh gak malu melahirkan kalian. Masa kalian malu menyebut nama orang tuanya? Kenapa? Takut diolok-olok sama temennya. Terus kenapa kok gak mau nyebut? Nah, jadi kalian harus hafal ya namanya itu. Contohnya seperti Gunawan ini. Gunawan adalah putranya, misalnya putranya Mas Fauzi. Nah, Mas Fauzi ini punya bapak, namanya itu adalah Mas Syafi. Jadi kalau Gunawan ini dinasabkan, maka namanya adalah Gunawan bin Fauzi bin Syafi. Nah, gitu. Misalkan dari bangsa mana? Dari mana rumahnya? Mana? Labru. Nah, dikasih tambahan al-labruki gitu. Berarti dia dari Labru gitu. Berbangsa Labru gitu. Bernasab Labru gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang ibu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kalian ketahui siapa nama ibunda Nabi Muhammad SAW? Aminah. Tapi di sini nama lengkapnya adalah Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Jadi itu adalah nama ibunya. Kalau tadi nama ayahnya siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kalau ibunya Aminah binti Wahab binti bin Abdi Manaf bin Zuhroh bin Kilab gitu. Jadi sama-sama dari keturunan Mbah Kilab gitu. Kilab gitu. Nah, lanjut ke sejarah wafatnya kedua orang tuanya Nabi Muhammad SAW. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi. Jadi Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh ayahnya itu ketika beliau itu masih berada di dalam kandungan ibunya. Jadi ketika beliau masih berada di kandungan ibunya, beliau sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Jadi beliau sudah yatim sejak lahir gitu. Jadi Nabi Muhammad itu bukan semena-mena dilahirkan karena dia seorang nabi, karena dia seorang rasul, langsung dilahirkan secara kaya, langsung dilahirkan secara mempunyai orang tua. Tidak. Bahkan beliau ketika dilahirkan itu beliau dilahirkan dalam keadaan yatim gitu. Yang artinya beliau itu sudah ditinggal wafat oleh ayahnya ketika masih di dalam kandungan. Wa umruhu samaniya asyrota sanatan. Dan ketika itu umur ayah beliau adalah berumur 12 tahun gitu. Jadi ketika ayah beliau berumur 12 tahun, beliau langsung wafat gitu. Dan ketika itu Rasulullah berada di dalam kandungan gitu. Dan ayah Rasulullah ini wadufina bil Madinati, yaitu dimakamkan di kota Madinah. Jadi ayahnya Rasulullah ini dimakamkan di kota Madinah gitu. Walam yatsraku lahu syai'an minal mal. Dan ketika wafatnya ayah beliau itu tidak meninggalkan harta sedikit pun kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah ini di samping yatim, beliau dari sejak kecil itu sudah tidak mempunyai harta gitu. Jadi sudah belajar mandiri sejak kecil. Jadi bagi kalian yang tidak mempunyai orang tua, bagi kalian yang
yang masih belum mempunyai harta itu tidak usah berkecil hati. Karena apa? Karena Rasulullah sedari kecil itu sudah ditinggalkan oleh orang tuanya dan juga tidak ditinggali harta. Tapi beliau mampu, dari sini kita dapat mengambil motivasi, tapi beliau mampu membawa umat Islam kepada jalan kebenaran, begitu. Jadi bagi kalian-kalian yang yang tidak mempunyai orang tua, yang tidak mempunyai harta, itu tidak usah berkecil hati. Kalian harus mencontoh Nabi Muhammad SAW ini. Nabi Muhammad itu sejak dari kecil sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, sudah tidak ditinggalkan harta sama sekali, tapi beliau masih bisa membawa umat Islam kepada jalan kebenaran gitu. Nah, bagi yang memiliki orang tua itu jangan lupa untuk bersyukur gitu. Oke, cukup, mungkin hanya cukup sampai di sini yang saya terangkan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW hingga pada saat wafatnya kedua orang tua, pada saat wafatnya ayah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.